Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita melanjutkan pelajaran kita terkait dengan rukun salat. Alhamdulillah pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang syarat salat, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya salat. Syarat wajib ada 4, 3 untuk laki-laki, 4 untuk perempuan. Sedangkan syarat sahnya salat itu jumlahnya semua ada 5. Alhamdulillah. Mari sekarang kita coba bahas satu persatu terkait dengan rukun, dan insya Allah semoga malam ini selesai kita bahas rukun yang pertama. Nanti setelah selesai saya bahas, saya akan buka tanya jawab. Tapi saya mohon kepada jamaah jangan tanya rukun yang lain, karena bahasannya rukunnya nanti misalkan rukun terkait niat, maka pertanyaannya hanya seputar niat karena waktu kita terbatas. Ya, nanti mau rukuk sujud nanti akan ada waktunya tersendiri, nanti kita bisa tanya jawab. Kemarin kita sudah membahas bahwa di dalam mazhab Syafi'i setidaknya ada 3 ungkapan terkait dengan jumlah rukun. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang mengatakan 13 yaitu Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhajul Talibin. Yang mengatakan 17 adalah Abul Qasim Al-Ghazi dalam kitab Matan Taqrib. Sedangkan yang mengatakan 18 yaitu Abu Syuja' Al-Asfahani di dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. 13 dan 17 itu sebenarnya sama. Hanya saja yang 17 mengeluarkan tumakninah sebagai rukun yang berdiri sendiri. Adapun yang menyebutkan 13, tumakninah sudah terkandung di dalam rukun tersebut dan tidak dipisahkan. Kalau dalam bahasa Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kata beliau, ikhtilafun fil lafzi dunal makna. Perbedaannya hanya pada lafaz saja, cara penyampaian saja. Tapi secara makna tidak berbeda, artinya sama saja. Perbedaan hanya pada pendapat yang ketiga yang menyebutkan 18. Karena menambahkan keharusan niat apabila ingin mengakhiri sholat. Jadi sebelum salam itu harus niat, saya mau menyudahi sholat. Tapi pendapat ini di dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai pendapat yang lemah. Sehingga yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, rukun itu kalaulah disebut 13 itu artinya dibuat secara lebih rapat, atau disebut juga dengan 17, di mana ada rukun tumakninah yang kemudian dikeluarkan dari 4 tempat di dalam sholat. Mari kita bahas rukun yang pertama. Rukun yang pertama yaitu niat. Niat suatu keharusan bagi sholat, di mana jika tidak dilakukan maka sholat itu tidak dianggap. Secara bahasa, niat itu berarti al-qasdu, penyengajaan. Jadi kalau disebut niat itu artinya menyengajakan. Secara istilah fikih, niat itu qasdul fi'li qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Menyengajakan sesuatu yang diikuti langsung dengan perbuatannya. Jadi kalau saya di rumah tadi, saya berangkat dari rumah untuk pergi sholat maghrib, itu sudah disebut niat atau belum?
Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Ini menarik. Saya dari rumah berangkat mau sholat. Itu sudah disebut niat atau belum? Hah? Nah, kan? Ada perbedaan pendapat ulama fikih nih. Secara bahasa Indonesia iya, secara fikih tidak. Jadi kalau kata orang, nah kan saya mau ke masjid memang niatnya mau sholat, iya itu makna bahasa Indonesia, bukan maksud fikih. Secara fikih bukan begitu maksudnya. Secara fikih yang disebut niat, qasdu syai'i, menyengajakan sesuatu, muqtarinan bil fi'li, langsung kemudian perbuatannya dilakukan. Enggak boleh ditunda, Pak. Jadi kalau saya niat sholat sahaja, sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, habis itu saya ketemu lihat teman, halo apa kabar? Lama nih nggak ketemu, ngomongnya 1 menit sampai 2 menit. Habis itu Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Maka niat yang di rumah tadi untuk sholat sah atau tidak? Tidak sah. Makanya di dalam fikih disebut niat yang di rumah itu bukan niat, tapi disebut dengan azam. Niat juga bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya niat, tapi tidak dalam bahasa Arab, tidak dalam fikih. Disebut dengan azmun. Azmun itu membulatkan tekad. Saya membulatkan tekad mau ke masjid untuk sholat. Nah, itu yang dari rumah. Tapi yang namanya niat itu yang ketika berdiri mau mengangkat tangan, itulah yang disebut niat. Kalau ditunda atau dibuat jeda tidak sah. Kalau begitu, kenapa nggak dari pagi aja niat sholat maghrib? Saya udah niat kok, hari ini saya harus sholat 5 waktu. Bisa nggak? Sampai isya saya niatnya. Boleh nggak? Tidak boleh. Tapi nanti ada case berbeda dalam puasa Ramadan. Tapi saya karena waktu kita terbatas, saya nggak mau cerita dulu ke sana, nanti panjang. Nah, nanti ada bab khusus itu. Kembali ke niat sholat. Jadi ada 2 bentuk niat yang dalam bahasa Indonesia sama penyebutannya, tapi dalam fikih 2 penyebutannya. Niat yang langsung itu niat dalam bahasa fikih. Sedangkan niat yang tidak langsung yang sebelumnya, seperti orang di rumah mau sholat, itu disebutnya bukan niat dalam fikih, disebut azmun. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya udah niat dari rumah, ini kita belajar fikih bahasa Arab atau fikih bahasa Indonesia ini ceritanya. Karena istilah fikih bukan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab. Di masalah kan? Kenapa? Karena akan merusak definisi fikihnya. Azmun qasdu syai'i ghairu muqtarinin bil fi'li. Sedangkan azam itu menyengajakan sesuatu tapi tidak mesti harus langsung dilakukan perbuatannya. Itulah bedanya niat dengan azmun. Sudah mulai ketemu? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Sepakat para ulama fikih 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada perbedaan. Tidak ada kewajiban membaca usolli fardal maghribi 3 raka'atin, tidak ada kewajiban. Apa yang dimaksud dengan niat di dalam hati? Sesuatu yang melintas dengan sangat cepat di dalam hati. Ma khatara bi akthari sur'atin fil qalbi, cepat melintasnya. Itu yang disebut niat. Tapi kenapa kemudian diucapkan usolli segala macam untuk memudahkan kita mengingatkan di dalam hati? Ini harus saya niatkan apa sih sebenarnya? Maka dibuatlah redaksi itu supaya mudah untuk diingat di dalam hati. Tetapi niat itu di dalam mazhab Syafi'i sunnah diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lidah hukumnya sunnah, bukan wajib. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', talaffudun niyati ma'al qalb. Kata beliau, melafadzkan niat dengan lidah
harus disertai dengan hati secara bersamaan, berbarengan. Kalau saya baca usolli fardal maghribi, hati tidak mengikuti ucapan usolli pada lisan, maka niat tadi tidak sah. Tidak. Kenapa? Karena yang wajib di dalam hati, sedangkan di lidah itu sun. Maka jika ada orang sholat lalu kemudian menganggap bahwa dengan mengucapkan usolli dengan lidah dia sudah niat, maka dia sudah salah. Karena dia bukan niat, dia sedang melafalkan niat. Beda niat, berniat dengan melafalkan niat. Berniat di dalam hati, melafalkan niat di lidah. Di dalam mazhab Syafi'i dihitung sunnah karena lisan bisa menolong hati, khususnya bagi orang awam supaya tidak was-was. Saya sering cerita Pak, kalau kita sebelum sholat itu nyari kunci motor sampai mati nggak dapat. Begitu Allah di atas lemari. Betul Pak? Betul ya? Makanya dibantu dengan lidah. Karena hati ini was-was. Kemarin saya cerita baru beli sandal bagus. Sandalnya 400.000 lagi. Begitu masuk cerita sama orang di dalam, sering hilang sandal di masjid ini. Waduh, mau keluar safnya di depan, di belakang ada 6 saf. Gimana caranya? Udahlah sholat aja dulu. Allahu Akbar, ya Allah, biasa hilang, jangan hilang. Hilang. Hati was-was. Kalau ibu-ibu, apalagi ini musim hujan, begitu Allah mendung, jemuran di luar, baru 2 ember dicuci, masa mau dicuci ulang? Was-was. Makanya butuh diucapkan dengan lisan untuk membantu hati. Dasar hukumnya di dalam mazhab Syafi'i dikiaskan kepada niat haji. Saya ulangi. Dasar hukumnya di dalam fikih mazhab Syafi'i dikiaskan kepada niat haji. Kenapa? Karena niat haji dibaca secara nyaring. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Hadis Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah menyuruh semua orang untuk berniat pada saat melakukan haji wada dengan membaca kalimat tersebut. Oh, ternyata pada haji niatnya dinyaringkan, lalu dikias oleh Imam Nawawi untuk membantu kuas-kuasnya hati, maka boleh juga dilafadzkan niat untuk sholat dengan lisan dengan catatan dan syarat tidak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh dengan lisan tanpa hati. Hati boleh tanpa lisan, tapi lisan tidak boleh tanpa hati. Itu satu. Yang kedua, niat itu ada bagian yang wajib, ada bagian yang sunnah. Yang Bapak baca selama ini, usolli fardal maghribi, sahaja aku salat fardu maghrib, 3 raka'atin, 3 rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, makmuman sebagai makmum, adaan lillahi ta'ala sebagai bentuk pelaksanaan karena Allah Ta'ala. Panjang betul tuh, itu lengkap betul. Apakah itu semuanya wajib? Apakah semua niat itu wajib? Tidak. Yang wajib pada niat itu dibagi tergantung sholat. Karena sholat pada hakikatnya dibagi 3. Sholat dibagi berapa Pak? 3. Yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib ini cuma 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau hari Jumat ya sholat Jumat, tapi di waktu zuhur saja, pengganti zuhur.
Yang wajib. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada dua, makanya nanti jadi tiga. Karena sholat sunnahnya ada dua. Sehingga sholat itu menjadi tiga. Sholat sunnahnya dapat dua bagian. Sholat sunnah yang pertama disebut sholat sunnah ghair mutlak, tidak mutlak. Kenapa disebut tidak mutlak? Karena terikat dengan waktu dan terikat dengan sebab. Karena terikat dengan waktu, terikat dengan sebab, dia menjadi tidak mutlak. Kalau misalkan waktunya belum datang, tidak boleh sholat itu dilakukan. Kalau sebabnya belum ada, maka sholat itu tidak boleh dikerjakan. Mana contohnya? Yang berhubungan dengan waktu, sholat duha. Sholat duha tidak boleh dikerjakan jam 3 malam, karena sholat duha di waktu duha, namanya juga duha, berarti di waktu duha, terikat dengan waktu. Mana lagi sholat yang terikat dengan waktu? Sholat tahajud malam hari, sholat witir malam hari dikerjakan harus setelah sholat Id. Tidak boleh melakukan sholat tahajud dan witir sebelum sholat isya. Kalau sholat isyanya jam 2 malam, maka tidak boleh sholat tahajud dan sholat witir jam 1 malam. Nggak boleh. Kenapa? Isyanya belum dikerjakan. Ada waktu. Mana lagi? Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah dikerjakan ya sebelum sholat wajib, jangan dikerjakan sesudah. Ba'diyah dikerjakan sesudah, jangan dibawa ke sebelumnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebut ghair mutlak. Kemudian juga dipengaruhi oleh sebab. Itu yang ghair mutlak, tidak mutlak. Mana contoh yang dipengaruhi oleh sebab? Sholat tahiyatul masjid. Dengan sebab masuk ke masjid ada sholat 2 rakaat. Sholat wudu atau sunnah tahur namanya, atau sunnah tuhur. Kalau ngambil wudu ada sholat sunnah wudu 2 rakaat. 2 rakaat itu sholat sunnah yang membawa terompah Bilal bin Rabah ke dalam surga. Itu dipengaruhi oleh sebab. Boleh sholat di pagi hari, di malam hari, terserah. Yang penting sebabnya dapat. Bapak datang ke masjid jam 10 pagi, nggak ada sholat karena masuk ke masjid ada rapat, Bapak sholat dulu 2 rakaat, boleh atau tidak? Boleh, karena sebabnya sudah tiba. Ada sebabnya, disebut ghair mutlak. Yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak dipengaruhi waktu, tidak dipengaruhi sebab, dan tidak ada nama sholatnya. Disebut hanya sholat sunnah saja. Kapan saja boleh dikerjakan selama bukan pada waktu yang diharamkan sholat sebanyak 2 rakaat. Bapak sudah habis nih, Ustaz. Hari ini saya bangun pagi-pagi tadi, saya sholat sunnah fajar, setelah itu saya sholat sunnah subuh, kemudian saya sholat sunnah duha. Terus saya sholat sunnah hajat, kemudian saya sunat tasbih. Bingung saya mau sholat sunnah apa lagi. Tapi saya masih ada waktu, pengen sholat. Sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? Ya terserah, sanggupnya 100. Sanggupnya 10. Yang penting dikerjakan 2 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, as-salatu matna. Sholat itu 2 rakaat. Begitu. Terserah. Nah, jadi 3 sholat itu. Sholat wajibnya jelas 1, sholat sunnahnya ada 2. Yang satu disebut ghair mutlak, yang tidak mutlak. Yang kedua disebut sholat sunnah mutlak. Cara niatnya beda-beda. Kalau sholat wajib yang 5 waktu tersebut, rukun niatnya 3. Ada berapa, Pak? 3. Ingat 3. Yang tidak ada 3 hal ini tidak sah niatnya. Apa yang pertama? Qasdul fi'li.
harus diniatkan bahwa perbuatan sholat itu akan disengajakan, akan dikerjakan dengan sengaja. Biasa kita baca apa? Kalau orang Melayu menyebutnya sahaja aku sholat. Itu orang Melayu pakai kata sahaja. Orang Arab menyebutnya usolli, aku akan sholat. Kalau bahasa Indonesia apa? Saya berniat sholat. Kira-kira begitu tuh. Itu disebut dengan qasdul fi, itu wajib. Satu. Yang kedua, fardhiyah, al-fardhiyah, harus disebutkan kefarduannya. Usolli salatal maghribi fardhan, wajib itu disebut fardhannya. Atau usolli fardhal maghribi, boleh dua-duanya, mau ditaruh di belakang, ditaruh di depan, pokoknya harus disebut. Kenapa harus disebut? Membedakannya dengan salat sunnah, disebut fardunya. Dua. Yang ketiga, at-ta'yin, penentuan. Apa ini maksud penentuan? Harus disebutkan nama sholatnya, jenis sholatnya harus disebutkan. Kalau sholat maghrib harus disebutkan sholat maghribnya. Kalau sholat subuh harus disebutkan sholat subuhnya. Jadi saya katakan usolli fardhal maghribi, usolli menyengajakan sholat, fardha hukum fardhiyah yang harus disebutkan. Yang ketiga, al-maghribi, itu adalah ta'yin, penentuan. Kalau sholat berjamaah khusus untuk makmum, ta'yinnya bertambah, penentuannya ditambah. Apa penentuan tambahan? Makmuman, wajib disebut. Imam tidak wajib menyebut imaman. Apa dasarnya? Bapak misalkan pergi masuk sholat, habis itu masbuk, tiba-tiba ada orang ikut di belakang, ya kan? Yang niat bapak atau yang di belakang tadi yang ikut? Makanya wajib dia niat makmuman. Yang imam tidak perlu niat imaman. Kalau mau niat tidak wajib. Niat silahkan, nggak masalah. Tapi tidak wajib. Tapi makmum wajib. Usolli fardal isya. Ini tadi nanti nih. Usolli fardal isya'i makmuman. Cukup. Itu yang wajib. Usolli fardal al-isya'i makmuman, cukup. 4 itu saja. Jadi yang saat saya pengen sholat tapi sesak nafas, kalau saya niat lama-lama nih susah saya bernafas, 4 itu aja, nggak usah sampai lillahi ta'ala, karena yang 4 sudah cukup, wajib. Jadi kalau mustaqbilal qiblati, adaan, qadaan bagi yang qadha, apa lagi? Mustaqbilal qiblat, jumlah rakaat salatnya lillahi ta'ala, itu semuanya bukan wajib. Ada pendapat yang mengatakan lillahi ta'ala itu sunnah disebutkan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak sunnah. Kenapa? Tanpa disebutkan ya pasti salat untuk Allah, kata sebagian. Jadi ini ada perbedaan pendapat ulama. Tapi yang 4 tadi sudah final. Yang 4 sudah final. Kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri cuma 3. 1, penyengajaan. 2, baru 2 menit. Fardu. Yang ketiga, ta'yin, penentuan. Terus diingat Pak. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak mutlak, yang ghair mutlak, hilangkan fardiyahnya, jadi tinggal 2. Hilangkan 1, yaitu kefarduannya, sehingga terjadi apa yang 2? Penyengajaan ibadah sholat. Yang kedua, ta'yin, penentuan sholatnya. Contoh saya sholat duha, boleh niat usolli duha, cukup. Kenapa tidak disebut fardu? Karena sholat sunnah tidak perlu disebut. Yang perlu disebut wajib. Cukup gitu. Usolli witra,
usalli tarawih, usalli apa lagi? Tahajud dan seterusnya ada sah. Usalli qabliyah, usalli ba'diyah, usalli rawatib, boleh itu. Enggak nyebut yang lain, sudah sah. Sudah sah. Yang satu lagi yang mutlak. Mutlak itu yang salatnya tidak ada nama. Disebut mutlak karena tidak terikat apapun, dan itu bukan nama. Itu salat sunnah mutlak itu bukan nama. Itu sifat, bukan nama. Dia cukup menyengajakan saja, tidak perlu sebut fardunya dan juga tidak perlu ditakyin. Enggak ada nama. Caranya bagaimana? Usalli, Allahu Akbar, sah. Itu yang wajib itu. Yang wajib. Berarti yang salat wajib ada 3. Salat sunnah yang tidak mutlak ada 2. Yang salat sunnah mutlak ada 1. Itu aja Bapak ingat. Mana 3 yang pada yang wajib? Menyengajakan, fardu, penentuan. Penentuan kalau sholat sendiri hanya khusus pada penyebutan sholat, nama sholat. Kalau bermakmum, bagi makmum, berimam pada makmum, selain menentukan nama sholat, dia harus menyebutkan posisi dirinya sebagai makmum. Itu aja. Pada sholat sunnah yang tidak mutlak, yang ada namanya, karena dipengaruhi oleh waktu atau sebab tertentu, maka cukup 2 saja. Hilangkan fardu. Penyengajaan dan penentuan nama sholatnya. Yang terakhir sholat sunnah mutlak. Itu sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh sebab, dimanapun. 2 rakaat, bebas. Imam Ahmad bin Hanbal pernah saya cerita, sehari semalam berapa sholatnya? Berapa rakaat? Berapa? 300 rakaat sehari semalam. Sholat apa 300? Habis sholat semuanya. Itu dia sholat sunnah mutlak. Kalau nggak ada lagi sholat, kita pakai sholat sunnah mutlak sampai itu 300. Kalau sakit beliau 150. Kita sakit ama nggak sakit 17. Sudah? 3, 2, 1. Bapak ingat itu baik-baik. Terakhir yang nomor 3. Niat harus dibaca berbarengan dengan takbir. Saya ulangi. Niat harus dibaca berbarengan dengan takbir. Ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pertama, diucapkan niat, maksud berbarengan itu bukan bersamaan ya. Maksudnya apa, bukan berbarengan sih, beriringan ya. Jadi begitu niat langsung ikut dengan takbir. Jadi kalau misalkan pendapat yang pertama menyebutkan begitu sudah niat langsung tangan digerakkan dari bawah. Di bawah kelihatan Pak ya? Jadi kalau saya katakan sholli fardal isya'i ma'muman, Allahu Akbar, langsung naik. Pendapat yang kedua, sholli fardal isya'i ma'muman, Allahu Akbar. Yang satu dari bawah ke atas, yang kedua ketika turun ke bawah, Allahu Akbar. Tidak boleh terputus dengan niat. Kenapa? Karena niat harus diiringi dengan perbuatan secara langsung, tidak boleh dijeda. Kalau jeda disebutnya azmun. Dari rumah, dari tadi pagi itu azmun namanya, bukan niat. Sudah dipaham Pak? Jadi kalau saya niat sahaja aku sholat isya, terus sudah, Ustaz gimana kabarnya? Oh alhamdulillah baik. Itu saya wajib niat ulang. Kenapa wajib niat ulang? Sudah tidak lagi muqtarin, sudah dipotong dengan apa kabar tadi. Harus diulang supaya bisa dilanjutkan dengan takbir. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, saya buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan tentang niat saya persilakan. Saya mohon izin sambil minum ya. Silakan Pak RW. Untuk sholat sunnah
luar masjid di lapangan gitu kan, di jalan, ketika masuk ke area sholat itu, sholat sunatnya niatnya apa? Nggak ada sholat sunnah tahiyatul masjid kalau sholatnya di lapangan. Ya sholat yang lain. Apa sholat yang lain? Sholat duha kan bisa itu. Waktunya kan bersamaan dengan sholat Id. Bisa kan niatnya sholat duha. Jadi lagi takbir datang sholat duha dulu 2 rakaat, ambil 2 rakaat sebelum sholat Id. Kalau di lapangan jangan sholat tahiyatul masjid. Nanti lama-lama sholat Idnya di pasar ada juga sholat tahiyatul masjidnya. Waduh, ramai nanti itu. Sholat tahiyatul masjid kalau masuk mana dalilnya? Bukhari Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain, kata Rasulullah. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Bukan kalau kalian datang ke lapangan. Sehingga pada saat itu tidak. Tapi masih banyak tuh yang ngerjain sholat tahiyatul masjid. Karena dikira karena itu tempat sujud. Padahal yang dimaksud masjid secara umum ini bangunan yang memang disiapkan, dikhususkan untuk sholat 5 waktu. Bukan hanya satu tempat yang hanya digunakan untuk sujud. Itu maknanya bukan makna fikih tapi makna lughawi. Seperti kata Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masajidan, aku diberikan oleh Allah keistimewaan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Salah satunya bumi dijadikan untukku sebagai masjid. Masjid di situ bukan masjid ini, Pak. Masjid itu artinya tempat sujud. Sedangkan maksud tahiyatul masjid bukan tempat sujud, tapi kebangunan yang dikhususkan untuk sholat berjamaah. Itu maksudnya. Kalau lapangan kan ya kalau enggak sholat minta hujan, ya sholat Id gitu kan. Sholat Id itu kan kita enggak sholat lagi di situ. Kan begitu, Pak. Nah, jadi begitu, Pak Erik. Subhanallah. Silakan, Pak. Surau ataukah musola, selama tempat itu sudah disepakati dan digunakan untuk sholat 5 waktu, fungsinya masjid. Jadi di dalam fikih masjid itu ada 2. Satu disebut masjid besar, itu disebut dengan jami'. Masjid jami' itu kalau kita ngomong di Indonesia disebut jami'. Kalau masjid sendiri itu ukurannya di bawah jami', lebih kecil. Jami' kalau dalam mazhab Syafi'i tempat mengerjakan salat Jumat selain salat 5 waktu. Sedangkan masjid mengerjakan 5 waktu, tidak boleh mengerjakan salat Jumat kecuali di tempat masjid jami'nya tidak sanggup lagi menampung atau tidak bisa dijangkau. Entah karena peperangan, entah karena bencana alam, apa-apa saja baru boleh. Kalau di kita sekarang semua masjid sudah fungsinya kayak jami' semua. Kenapa? Kalau semua difokuskan di satu tempat, di masjid paling besar, Jakarta Timur ini kan ada masjid gede ya, Pak. Kalau kumpul di situ nggak ada sholat orang, kenapa nggak ada tempat? Bahkan kalau di Jakarta sekarang 200 meter, 300 meter itu udah ada masjid lagi yang sholat Jumat. Bahkan nggak ada yang cuma 200 meter. Kenapa? Karena banyak sekali orangnya. Dalam posisi seperti itu di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Jadi kalau surau dan musola tadi disepakati untuk sholat 5 waktu dan memang dipakai atau digunakan untuk sholat 5 waktu, sudah fungsinya sebagai masjid. Walaupun disebut surau sama kita disebut surau, itu hakikatnya sudah jadi masjid. Kenapa disebut musola? Musola itu tempat sholat, tempat dilakukannya sholat, itu namanya musola. Masjid tempat sujud, tapi masjid dalam fikih itu bangunan. Nah, hakikatnya musola dan surau itulah masjid. Walaupun namanya berbeda. Ukurannya sholat 5 waktu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terkait dengan niat. Kita masih ada waktu 9 menit. Baik. Saya tambahkan sedikit.
nanti di dalam mazhab yang lain ada perbedaan pendapat. Di dalam mazhab Maliki misalkan mengatakan bahwa melafadzkan niat pakai lidah itu makruh. Hukumnya makruh. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi terlepas perbedaan itu mereka bersepakat bahwa niat di dalam hati itu sama-sama wajib dan tidak ada perbedaan pendapat semua mazhab fikih. Bahkan sampai fikihnya Syiah pun juga mengatakan di hati. Fikih mazhab Syiah pun di hati juga, sama dengan Ahlussunnah. Jadi ini sepakat, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di lisan. Saya punya waktu di Al-Azhar di Kairo sana, syekh saya ada orang Hanafi, ada orang Maliki, ada orang dari Syafi'i. Meskipun mereka berbeda pendapat satu sama lain, tapi mereka saling menghormati. Jadi kalaupun mereka berbeda pendapat di dalam tulisan-tulisannya karena masing-masing punya pandangan sendiri karena berbeda mazhab, tapi kalau ketemu kita tidak tahu bahwa mereka dua mazhab yang berbeda. Ketemu saling pelukan seperti dua orang yang sudah lama tidak pernah berjumpa. Teman lama yang dulu akrab sekali, sudah puluhan tahun nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Begitulah para guru kami memperlihatkan dan mengajarkan kepada kami adab beragama. Meskipun di antara mereka ada perbedaan pendapat. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Kita hidup di zaman teknologi. Tempat yang jarak pun itu sekarang mudah sekali kita lihat. Karena adanya teknologi, semua ada gambar beritanya di media sosial. Apa yang terjadi di India, yang terjadi di Maroko, semuanya bisa kita lihat hari ini. Kali saja, atau mungkin kita pernah mendengar tiba-tiba ada seorang syekh yang mengatakan bahwa niat dengan lisan itu makruh. Dengan sebab itu kita jadi mengerti. Karena memang dasar hukum dari niat dengan lisan itu adalah qiyas. Tidak ada ayat yang sharih, tidak ada hadis Rasulullah yang dengan tegas menyebutkan. Jadi benar-benar qiyas. Dan tidak ada satupun yang saya temukan dari 4 mazhab yang mengatakan melafadzkan niat dengan lidah hukumnya haram ataupun bid'ah. Tidak saya temukan. Itu baru muncul belakangan setelah Ibnu Taimiyah. Jadi itu muncul pada abad 11 atau abad 12. Itu belakangan munculnya. Sebelumnya tidak ada pendapat itu. Nah, ini yang barangkali menjadi penekanan kepada jemaah. Kalaupun kita kemudian melafadzkan niat dengan lisan karena mayoritas masyarakat kita Syafi'i, kalau nanti ketemu dengan saudara-saudara kita dari mazhab yang lain yang kemudian mengatakan makruh, kita hormati pendapatnya karena ini memang perbedaan mazhab. Sebagaimana mereka insya Allah juga akan menghormati kita yang dari mazhab Syafi'i. Nah, ini yang penting. Beragama itu bukan tahu ilmunya, tapi juga ambil akhlaknya. Kesalahan umat Islam hari ini, kita sering sekali mengambil ilmu para ulama tapi tidak mengambil akhlaknya ulama. Kita pintar ilmu mereka tapi saling caci maki. Kenapa? Moralnya hancur. Ilmunya kita ambil, akhlaknya kita buang. Makanya sekarang mimbar-mimbar masjid menjadi tempat caci maki. Kenapa? Karena akhlaknya kita tidak ambil. Dulu mereka berbeda pendapat tapi mereka saling menghormati. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama padahal kita bukan ulama? Sedangkan para ulama adalah tempat kita bertanya, tempat kita melihat, tempat kita mengikuti setelah Nabi, karena mereka disebut warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Karena tidak ada pertanyaan, meskipun masih 6 menit, tidak saya langsung masuk ke rukun yang kedua. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mari sama-sama Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita niatkan dalam hati kita supaya majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diampunkannya dosa oleh Allah. Jika ada permasalahan dalam hidup dimudahkan oleh Allah,
yang sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal diberikan rahmat oleh Allah, yang miskin Allah beri kesabaran dan kemudian Allah lapangkan segala urusannya, yang kaya Allah buang dari hatinya sifat sombong dan kemudian menjadi ringan tangan untuk membantu sesama. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. فبأي آلاء ربكما تكذبان